Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market naik lagi sebesar 2,23%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,8 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our videos ya. Nah, untuk kondisi BTC sekarang kita bisa lihat di sini dia ya berhasil meretest 119.800-an walaupun masih reject ya kemarin. Ada apa nih? Tiba-tiba bisa ada peningkatan ya. Dan sebenarnya bukan cuma di BTC ya, lebih gila lagi tuh di alt sebenarnya. Kayak ETH dia ngepump 7,43% ya. Ini kemungkinan besar gara-gara short squeeze ya. XRP ngepump 4,11%. Cardano dia rally ya naik ya, atau melanjutkan rally dia dengan 2,36%. Solana juga nggak mau kalah, dia ngepump 5,91 dan seterusnya. Ya, jadi BTCD kemarin benar-benar dihajar total ya, dan sekarang BTCD semakin mendekati KMA 200. Ada apa nih? Ya, ada apa juga kenapa alts kok kayaknya lebih subur nih hari ini? Nah, menurut gua jawabannya ya salah satu faktor yang berkontribusi besar adalah ini ya. Di mana Trump kemarin sempat ada sempat ada statement yang cukup bikin wah orang kaget ya. Sebenarnya kalau ngikutin market sih harusnya nggak terlalu kaget, tapi buat yang nggak terlalu ngikutin mungkin akan kaget ya. Di mana Trump inilah bisa dibilang menggertak ya, menggertak bahwa dia ada possibility untuk memfire the Fed boss, yaitu si Bang Jerome, ya chairman dari the Feds. Tetapi setelah itu ada statement selanjutnya dibilang highly unlikely, highly unlikely. Tetapi bisa saja ada discussion begitu. Wah ya. Nah ini menurut BBC ini malah sempat membuat market drop. Tapi kalau kita lihat pada faktanya ya, gue pertama kali baca statement ini tuh dari Bloomberg ya. Bloomberg menyatakan bahwa Trump likely to fire Powell soon ya, menurut White House official. Nah ini pertama kali gue baca di Bloomberg. Wah ya, ini 11 jam lalu. Yang paling pertama setahu gue Bloomberg ya. Nah kalau kita lihat 11 jam lalu, BTC itu kondisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Malah bisa dibilang nih, ya malah naik-naik aja tuh. Ya BTC naik-naik aja. S&P juga 11 jam lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jam lalu juga naik-naik aja. Begitu. Jadi gue gak tahu kenapa. Dari BBC katanya setelah si Trump ngomong market drop begitu, ada slip yaitu terutama stocks market ya, dan juga untuk dollars katanya ya. Tapi nggak tahu baik lagi kalau gue lihat BTC, S&P lalu dolar ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dolar ya benar, dolar turun ya. Dan ini sebenarnya statement yang sedikit aneh ya. Saat dolar turun biasanya risk on meningkat begitu. Jadi ya nggak tahu lah kenapa ada statement seperti ini dari BBC ya. Tapi kalau kita lihat faktanya di BTC dan di S&P enggak sih, enggak terjadi slip yang signifikan, biasa-biasa aja malah udahnya naik begitu ya. Nah, buat yang nggak tahu ya, dan ada cukup banyak orang juga yang sempat komen ya dulu waktu kita bahas bahwa Trump sempat menggertak untuk memfire si Bang Jerome. Ini bukan yang pertama kali ya, ini sudah ke beberapa kali ya. Nah, buat yang pernah dengar juga di video kita sebelumnya, pernah ada yang komen, nggak bisa ya, presiden nggak bisa memecat the Feds ya, chairman the Feds. Sebenarnya bisa ya, secara hukumnya bisa begitu. Tetapi harus dengan dengan kasus yang berat seperti misalkan fraud atau penipuan begitu ya. Kalau lu inget di cycle sebelumnya ya, which is udah nggak kerasa udah lama banget ya, itu udah lebih dari 5 tahun lalu ya. Di cycle sebelumnya beberapa anggota dari The Feds itu ketahuan insider trading. Nah itu nggak sampai, belum sempat dipecat mereka udah mengundurkan diri begitu. Jadi ya sebenarnya ada saja caranya untuk memecat. Secara federalnya, secara hukum federalnya ada ya. Sekali lagi di sini kita bisa lihat ya, menurut BBC, under federal law, the president can remove Fed governors before the end of their terms for cause ya. Nah biasanya misconduct seperti ya korupsi lah begitu ya, lalu mungkin kalau ada skandal-skandal tertentu begitu ya. Ya skandalnya bisa berbentuk uang atau bisa juga urusan ya biasanya skandal urusan itulah ya, perselingkuhan atau yang semacam itulah begitu ya. Tapi biasanya
lebih ke urusan fraud sih dibandingkan kalau cuma sekedar misconduct yang bentuknya lebih kayak ke apa ya, adultery begitu. Ya, tapi intinya apa? Ada hukumnya begitu ya. Nah, tapi apapun itu sekarang si Trump sih ngomongnya highly unlikely, ya highly unlikely dia akan melakukan itu, ya. Ya berarti artinya apa? Ini adalah ancaman kan, ancaman terhadap si Bang Jerome gitu. Dan buat lo yang sudah ngikutin drama di The Feds ya tahu bahwa ya terakhir-terakhir ini anggota dari FOMC pun nadanya udah nggak sama kayak dulu sama Bang Jerome. Dulu kan semua ya udah sama ngikutin. Bang Jerome ngomong A, semua board membernya juga oke A ya. Nah tapi terakhir-terakhir ini mulai keluar statement dari board member FOMC yang basically kasarnya tidak senada sama si Bang Jerome. Begitu seperti Jerome kan dari kapan selalu mengkhawatirkan bahwa tarif equals inflation yang terus naik gitu kan. Nah, tetapi beberapa board member dari FOMC menyatakan bahwa ini kemungkinan besar efeknya terhadap inflasi untuk jangka panjang tuh kecil gitu. Ini hanya akan temporary saja. Saat tarifnya diberlakukan akan ada peningkatan sedikit, udahnya biasa lagi. Begitu. Jadi mungkin ya ini sekali lagi adalah teori gua mungkin di dalam The Fed sendiri pun sudah mulai ada gejolak politik begitu. Apalagi kita tahu bahwa ya si apa namanya si Bang Jerome gitu ya, Bang Jerome sebentar lagi beres di 2026 begitu. Dan apa namanya ya mereka secara politik mungkin akan buruk kalau sampai dia terlalu pro si Powell begitu, terlalu pro si Bang Jerome ya. Dan ini bahkan ada juga analis dari Deutsche Bank yang menyatakan ada recent shift of focus yang dari attacks untuk si Jerome ini menunjukkan bahwa mungkin the administration is building a case against Powell. Mungkin jangan-jangan ada misconduct tertentu nih yang kita nggak tahu. Ya makanya si Trump ada sedikit memberikan memberikan ancaman ke si Bang Jerome begitu. Ya kita lihat. Kalau sampai tiba-tiba Bang Jerome berubah nada, benar-benar berubah nada 180 derajat, nah jangan-jangan benar ya. Ini administration si Trump sudah mulai membuat case against si Bang Jerome begitu ya. Wah gila dah, ini permainan politiknya di zaman Trump ini udah kayak nonton ini ya, udah kayak nonton sinetron rasanya. Ya tapi apapun itu, kenapa ini ngefek ke altcoins, kenapa mereka jadi lebih subur gitu ya, kita bisa lihat dengan bukti BTCD yang terjun payung kemarin ya. Yaitu adalah dengan adanya cut rates, apalagi dengan balance sheet yang ditingkatkan, ya itu korelasinya sangat kuat masuk ke altcoin season kan. Nah, jadi kalau sampai ini beneran terjadi, ya antara si Powell dipecat digantikan sama chairman yang lebih sesuai dengan keinginan si Trump, atau mungkin saja Bang Jerome jadi comply sama keinginan dari si Trump, atau comply itu apa? Mengikuti keinginan dari si Trump. Begitu. Nah, both case, kalau sampai itu terjadi, mau versi si Jerome dipecat, diganti yang lain, atau Jerome jadi pro juga si Trump, itu dua-duanya akan membantu risk on asset, terutama alts untuk lebih subur lagi. Begitu. Jadi, waduh, ini manuvernya semakin menarik nih, semakin membuat potensi altcoin season kelihatan. Tapi please, gue ingatkan sekali lagi, ini semua masih belum statement resmi. Statement resmi yang kita masih punya dari The Fed yang terakhir adalah yaitu urusan inflasi yang mungkin tidak akan long term karena tarif begitu, which is good, tetapi masih belum sampai ke level statement seperti kita akan melakukan QE atau kita akan memberikan stimulus, kita akan meningkatkan balance sheet. Nah, belum ada keluar statement-statement yang seperti itu. Nah, jadi tetap lebih baiknya, lebih konservatifnya adalah kita ya jangan mencoba untuk mendahului market. Karena kalau lo sekarang ngerasa bahwa udah nih altcoin season ya, kita sudah drop apalagi yang mau ditunggu. Ya jangan lupa di Mei, November tahun kemarin ya, dan 2024 banyak sekali masa-masa di mana BTCD turun. Apakah BTCD turun equals altcoin season? Nope. Kebijakan dari The Fed yang ujung-ujungnya akan mendikte apakah kita masuk ke altcoin season atau tidak begitu. Dan jawabannya ya patternnya jelas ya, selama interest rate masih tinggi, balance sheet masih turun terus ke bawah, masih QT ya,
Sebenarnya emphasisnya lebih ke ini ya, lebih ke balance sheet. Selama itu masih terjadi, ya kita sedikit mencoba untuk kayak apa ya, itu mimpi di siang bolong untuk mendapatkan altcoin season begitu. Tapi harus kita akui sekarang membaik. Semakin banyak kasarnya alasan-alasan untuk altcoin season bisa terjadi begitu. Tapi menambah alasan bukan berarti pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, the proof is when the data says so. Datanya belum menyatakan itu. So, bersabarlah ya. Seperti ini ya, udah jadi ada sedikit jargon ya. Kalau masih QT, keep it 60-40 ya. Pertahankan 60-40 ya, dan jangan sampai kebalik, 40%-nya alts, 60%-nya BTC ya. Udah, itu aja ya. Jadi semakin memanas nih urusan si Bang Jerome ya. Next kita akan kembali lagi ke chart ya. Untuk ke chartnya kita bisa di sini ya, walaupun kemarin sempat ke 119.800-an tetapi masih ke reject ya. Nah, maka dari itu ya sekarang masih bingung kemana. Tetapi walaupun kemarin sudah terjadi corrective movement, andaikan dia lanjut lagi ke atas, ini sebenarnya ya masih higher low juga. Jadi struktur masih sangat aman BTC ya. Dan kalau kita di sini EMA 20 sudah semakin mendekat nih. Udah mulai di atas dari 111.752. Tepatnya sekarang udah di 100 udah di berapa nih? 112.000 ya, 112.300-an. Nah, apakah dia mau sideways dulu di sini, nunggu dijemput EMA 20 baru naik lagi ya? Atau gimana nih? Atau jangan-jangan ada bumbu fundamental yang cukup kuat sehingga dia bisa langsung naik lagi tanpa harus ada EMA 20? Well, we'll see. Tapi yang pasti satu hal ya, ini pada faktanya memang masih belum ada retest ke support. Jadi ya jangan kita ngarang untuk maksakan beli di titik-titik yang memang belum sewaktunya kita beli. Ini secara TA ya. Kalau lu DCA murni di BTC per 2 minggu gue beli, itu nggak usah mikirin TA sama sekali begitu. Tapi kalau lu sudah memutuskan untuk DCA-nya, nyicilnya pakai TA, ya jangan dipaksakan begitu. Karena gini, kalau lu terus liatin TA dan lu paksakan, lu sadar lu memaksakan beli di resisten. Nah, waktu lu turun, otak lu ngomong, "Lah lu ngapain beli di resisten? Udahnya cut loss, nanti keulang lagi terus." Ya. Death spiral, beli pucuk, jual pas ngedam. Begitu, ya. Jadi memang gua ngerti, aduh greget bang, kemarin kayak udah mau ke ini, udah menuju ke 111, udah menuju ke EMA 20, tapi naik lagi bang. Ya sudah, memang ya kadang-kadang begitu market, ya. Mirip-mirip kayak di sini. Kalau kita mau ngomong mirip-mirip kayak di sini. Ini sideways nggak? Ya udah naik nih, udah ngepam. Sideways berapa lama nih? Udah sideways berapa lama? Tanya bisa naik lagi. Gitu. Wah, gimana nih bang? Kita nggak dapat akumulasi di EMA 20. Ya sudah, memang artinya belum rezeki. Begitu, ya. Jadi saat lu udah pernah ngerasain yang kayak begini nih, ya udah ngepam, lu belum akumulasi dan dia naik lagi tanpa nungguin lu, ya semoga jadi pelajaran. Karena sebenarnya di bawahnya kita dikasih kesempatan, banyak kesempatan buat akumulasi. Cuman kitanya saja tidak mau untuk beli, begitu. Ya, ini memang normalnya seperti yang ini ya, Opa Warren Buffett ngomong ya. Ya, be greedy when everyone else is fearful and be fearful when everyone else is greedy. Nah, banyaknya waktu lagi fearful orang ya, lu ikutan fearful kan? Di masa-masa ini fearful. Wah, BTC nggak jelas kata teman gua ya. Wah, kata dukun sebelah ini BTC bakal sampai ke bear market. Udah, ini BTC bakal 15.000 nih. Gua inget sekali di masa-masa sini nih. Masa-masa kasarnya kapitulasi di Agustus ya, di Agustus 2024 ini. Wah, udah BTC bakal masuk ke bear market, udah bakal ke 15.000, bakal ke 10.000, bahkan ada yang ngomong sampai 1.000 ya. Ya, tapi ujung-ujungnya apa? Bagi lu yang terus setia akumulasi di masa-masa ini, ya profit kan? Profit luar biasa. Itu. Jadi ya udah, bagi lu yang sekarang aduh bang, gatel bang, gue nggak tahan pengen beli gitu ya, berarti kemungkinan besar lu tidak DCA begitu. Ya sudah, pembelajarannya next time dikasih kesempatan jangan nego-nego, pengen lebih rendah lagi bang, pengen lebih lagi terus lebih rendah, udah nggak dapat aja, udah nggak dapat bengong sambil ngacai begitu ya. Oke. Next kita lihat aja dulu ke DXY tadi kan udah ya, BTCD juga udah, tapi yang penting satu lah ya, reminder lagi untuk BTCD, please just keep it 60-40 begitu ya. Kalau sampai kalau lu dari 70-30 atau 80-40 atau tadinya 100% BTC misalkan,
boleh nggak bang gue geser sedikit nih karena sekarang sepertinya risk rewardnya semakin menarik untuk alts. Ya boleh. Gitu. Tapi bottom line-nya ya paling bawahnya itu maksimum di 60-40. Jangan lebih dari situ karena masih QT. Ya. Saat sudah ada sekali lagi konfirmasi ya secara langsung dari the Feds ya bahwa mereka sekarang kebijakannya memang sudah pivot, sudah berubah dari yang tight ke loose ya. Dari tight ke loose gimana bang? Gue ulang sekali lagi ya, dari tight ke loose itu simpelnya adalah mereka ngomongin soal balance sheet yang akan mereka tingkatkan ya. Lalu suku bunga bank atau interest rate yang diturunkan ya. Terus mereka mungkin ngomongnya udah soal stimulus lah. Ya stimulus tuh kasarnya itu bahasa halus untuk money printing lah begitu dan hal-hal seperti itu ya. Nah, itu ya berarti kita sudah dapat konfirmasi dari The Fed. Sekarang masih rambu-rambu kuning lah gitu. Kayak sekarang di lampu merah tuh kita masih ngeliatnya kuning, belum hijau. Begitu. Dibandingkan sebelumnya yang merah gitu. Jadi udah membaik tapi belum hijau. Begitu. Nah, sekarang kalau lo ya at least secara teori ya di Indonesia sih banyak sekali ya. Lampu merah juga dihajar aja gitu kan. Tapi secara hukumnya ya lu kan lampu merah atau kuning kan sebenarnya masih belum aman untuk maju kan apalagi merah ya. Kuning aja belum aman. Kuning kan hati-hati begitu. Nah, jadi ya sudah sabar dulu saja. Karena sudah banyak sekali orang yang tergelincir memaksakan ngegas di lampu merah ya. Ngegas di lampu merah nih. Ini ngegas lampu merah. Ini juga ngegas di lampu merah ya. Ya gua harap udah cukup kapok. Udah banyak sekali kok yang kena. Kayak gitu. Ya. Sip. Itu aja kayaknya ya untuk overallnya. Dan untuk hari ini, wah nyaris lupa ya. Ekonomi kalender hari ini masih ada. Besok yang udah nggak ada ya. Untuk hari ini tuh kita masih akan ada data yaitu core retail sales, initial jobless claim, dan Philadelphia Fed Manufacturing Index. Jadi sebenarnya masih cukup banyak ya. Dan yang paling malam ada retail sales di jam setengah 8. Semuanya sama-sama banyaknya di setengah 8 ya. Oh semua benar-benar, semua di setengah 8 ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 belum pernah target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Gitu ya. Sip. Itu aja sih mungkin ya kurang lebih secara makronya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop sama sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kemarin sudah terjadi retest pertama di struktur 119.872. Artinya apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short ya. Akhirnya ada setup juga ya. Nah, untuk posisi short kita ini target TP-nya ya yang paling dekat di sini di 117.700. Buat yang agresif, dan ini agresifnya lumayan ekstrim ya boleh pertimbangkan di EMA 20 begitu. Tapi ya amannya sih di sini ya, karena EMA 20 jujurnya cukup jauh ya. Nah,
Untuk posisi spotnya ya masih sama ya, tapi EMA 20-nya good news udah naik nih. Udah di atas dari 111.700-an ya. Jadi buat yang bosan di 111.700 nggak kena-kena, ya EMA 20 sudah semakin mendekat ya. Sekarang EMA 20 ada di angka 112.292. Nanti semakin ke depan ya, semakin besok ya akan makin tinggi lagi gitu, karena data EMA 20-nya ya semakin hijau gitu ya. Sip, jadi EMA 20 lalu di 111.752 dan di 109.503. Next, Ethereum. Ethereum setelah ngepump 7,43% ya otomatis belum ada setup lagi ya. Walaupun kemarin dia berhasil bounce di 3.133 ya. Ini sebenarnya rada jarang terjadi nih ya, karena reclaimnya tipis. Reclaim tipis biasanya suka jebol lagi. Tetapi kemarin sepertinya kayaknya ada short squeeze deh kalau sampai 7% ya, ngepump 7,43%, karena jarang ETH ngepump sampai sebesar itu ya. Jadi ya ada kemungkinan di short squeeze ya. Nah, tapi karena seperti itu ya belum ada setup futures, kita lihat besok. Kalau besok dia masih di atas dari 3.320, ada potensi bisa buka posisi long. Tapi ya itu besok aja lah kita bahasnya ya. Nah, untuk posisi spotnya otomatis ada yang reclaim ya. Buy limitnya ada di angka 3.320, 3.133 dan di 3.055 USD ya. Sip, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Namun jangan untuk hari ini, mungkin lebih ke ini aja deh, satu hal yang jujurnya cukup sering terjadi terutama di Indonesia ya, dimana sebenarnya bukan cuma di Indonesia kalau gue perhatiin, ini lebih ke mungkin permasalahan generasi zaman sekarang mungkin ya. Yang nggak tahu sih ya. Kalau gue perhatiin sekarang at least tambah parah lah begitu, dimana zaman sekarang tuh orang sering salah fokus begitu ya. Kayak gue beberapa kali ngeliat komen misalkan ya ada pembahasan yang menarik gitu ya. Pembahasan menarik mengenai ya berbagai macam hal lah. Ada ekonomi, ada mengenai politik, ada juga mengenai ya teori segala macam yang cukup ya, bahkan yang sampai kayak film-film dan seterusnya gitu ya. Kadang-kadang pembahasan sangat menarik gitu, tetapi sering kali ya, terutama kalau di Indonesia gitu ya, misalkan yang sedang menjadi narasumber ini mungkin ada beberapa hal yang cukup menarik mata gitu, misalkan ganteng lah ya, kalau ganteng positif ya, kalau ganteng isinya bagus, yang dibahas apa ganteng banget ya, atau kalau misalkan yang bahas cantik, aduh cantik banget ya, nggak membahas apa yang actually inti dari pembahasan itu gitu ya. Dan ya itu kalau lagi bagusnya ya. Kalau lagi negatifnya misalkan aduh ya bulu hidungnya kelihatan gitu, wah itu sepanjang sepanjang video komennya isinya cuma wah itu bulu hidungnya ya lucu ya gimana sih. Tapi kalau disuruh jelasin apa yang dia jelasin, apa yang dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, nggak bisa jelasin apa-apa. Nah itu aduh sangat disayangkan sekali, karena ya beberapa kali video yang gue lihat gitu ya, itu sebenarnya video-video yang bagus, video-video yang sebenarnya tuh wah bagus juga ya, ini sudut pandang yang bagus ya. Tapi ya seringkali orang zaman sekarang, terutama orang-orang Indo tuh seringkali salah fokus terhadap hal yang tidak penting begitu ya. Ya mungkin itu juga alasannya kenapa ya banyak orang Indo tuh yang ya di kripto juga banyaknya hancur, karena fokus di hal yang salah gitu. Fokusnya harusnya di growth, fokusnya itu harusnya di membangun portofolio yang baik dengan resiko yang terukur, tapi salah fokus dengan pengen cepat kaya begitu, pengen cepat kaya nggak mau proses begitu aja ya, jadi kacau gitu. Jadi ya semoga lu mau fokus di hal-hal yang tepat gitu, karena kalau lu tidak fokus di hal yang tepat, lu akan buang waktu, buang energi, buang segala macam begitu ya. Udah itu aja ya, tipis-tipis aja untuk hari ini, benar-benar pendek untuk remindernya, karena gue perhatiin semakin kesini kayaknya semakin wah gitu ya. Kalau zaman dulu ya ada juga, tapi ya walaupun kita sedikit bisa wah tuh orang rambutnya aneh juga ya, atau wah tuh orang kacamatanya gede banget ya, tapi kita masih tahu apa yang dibahas begitu ya. Tapi zaman sekarang sepertinya orang bisa udah fokus sama hal yang salah, sama hal yang nggak penting itu, dan lupa sama hal yang actually pentingnya gitu. And that's bad, karena lu buang waktu juga kan, lu nonton videonya atau lu denger lecture-nya, tapi lu nggak dapat apa-apa, lu cuma inget oh iya itu dosennya yang kumisnya miring gitu, oh iya itu yang matanya picak misalkan ya si pembicaranya, oh oke. Terus pembicaranya apa? Oh, nggak tahu, pokoknya dosen picak gitu. Aduh, susah juga kalau kayak gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal
Baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.